Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Untuk pembahasan kali ini kita akan memasuki tema 1 subtema 2 pada kelas 6. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk subtema 2, kita akan bahas tentang hewan sahabatku. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Hewan apakah yang kalian pelihara? Ada berbagai jenis hewan yang dapat dipelihara. Misalnya, ikan dan unggas. Kedua hewan itu biasanya dipelihara karena dapat dikonsumsi. Agar menghasilkan ikan dan unggas yang bagus untuk diolah, maka hewan-hewan itu harus dipelihara dengan baik, selayaknya sebagai seorang sahabat. Apakah kalian sudah menjadikan hewan pelihara kalian sebagai sahabat? Selanjutnya tentang perkembangbiakan hewan. Yang pertama yaitu bertelur, disebut juga ovipar. Contohnya ayam, burung, ikan, katak, dan serangga. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Bisa kalian lihat gambarnya. Yang kedua yaitu melahirkan atau vivipar. Contohnya adalah sapi, kucing, kambing, serta singa. Yang ketiga, bertelur melahirkan, disebut juga ovovivipar. Contohnya hewan ovovivipar adalah kadal, ikan, pari, dan beberapa jenis ular. Selanjutnya tentang kegiatan ekonomi negara ASEAN. Kalian bisa kumpulkan informasi mengenai kehidupan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Berdasarkan informasi tersebut, bandingkan persamaan dan perbedaan dua negara. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut. Dua negara dibandingkan, ada persamaan karakternya serta perbedaan karakter. Selanjutnya tentang membuat kesimpulan dari teks. Kalian sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kalian akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kalian dengar. Kalian akan mendengar guru kalian membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya. Simaklah dengan seksama teks yang dibacakan oleh guru. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kalian temukan. Itu ada paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf seterusnya. Selanjutnya menentukan sikap yang sesuai dengan sila keempat. Mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi merupakan pengalaman sila keempat Pancasila. Di antara gambar-gambar berikut, manakah yang merupakan pengalaman sila keempat Pancasila? Coba kalian amati baik-baik gambar yang ada. Tentang membuat model patung. Langkah-langkah membuat model patung dari bahan sabun mandi. Yang pertama, bahan yang diperlukan yaitu sabun mandi, pensil, alat ukir pipih, pisau, amplas halus. Kalian bisa mencontoh gambar yang ada di bawah itu. Selanjutnya bagaimana cara membuatnya? Yang pertama yaitu pikirkan pola atau contoh hewan gambar yang akan dibuat patungnya. Saya ulangi sekali lagi. Pikirkan pola atau contoh gambar hewan yang akan dibuat patungnya. Yang kedua, buatlah sketsa gambar di sabun dengan pensil. Yang ketiga, ukirlah bagian luar gambar dengan pisau atau alat ukir sehingga gambar hewan terlihat timbul. Yang keempat, ukirlah dengan ketebalan pemotongan rata bagian di sekitar luar sketsa. Tentang menyelesaikan soal dengan menggunakan sifat distributif.
Sifat distributif adalah sifat penyebaran. Sifat penyebaran atau sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan sebagai berikut. Coba kalian amati. A dikali dalam kurung B tambah C dalam kurung sama dengan A kali B ditambah A dikali C. Yang kedua, A dikali B dikurangi C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurangi dalam kurung A dikali C. Coba selidiki operasi berikut untuk latihan kalian ya. Selanjutnya tentang teknik melempar dan menangkap bola kecil. Contoh permainan bola kecil adalah rounders. Permainan rounders adalah suatu permainan menggunakan bola kecil yang dilakukan secara beregu, yang terdiri atas 12 pemain dan 6 pemain cadangan. Permainan rounders merupakan perpaduan antara memukul, menangkap, dan melempar bola. Permainan ini membutuhkan kerjasama dan kekompakan semua pemain. Rounders adalah olahraga permainan yang memiliki peraturan hampir sama dengan permainan kasti. Coba kalian amati. Itu ada gambar tentang lapangan yang digunakan untuk permainan rounders. Teknik dasar permainan rounders. Yang pertama yaitu teknik melempar bola rounders. Kalian bisa mengamati bagaimana cara melempar. Lemparan melambung, lemparan mendatar, dan lemparan menyusur tanah. Sekali lagi saya ulangi, ada lemparan melambung, lemparan mendatar, dan lemparan menyusur tanah. Yang kedua jenis lambungan atau lemparan, yaitu lemparan betul, lemparan yang salah. Itu bisa dilihat ya bagaimana cara melempar yang betul dan melempar yang salah, sudah dijelaskan dalam gambar. Terus cara melakukan lambungan. Teknik menangkap bola. Cara menangkap bola yang datangnya melambung. Dan cara menangkap bola yang datangnya mendatar. Cara menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Bisa dipraktekkan sendiri. Cara capter menangkap bola dengan jongkok. Untuk materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kumpulkan informasi mengenai perkembangbiakan hewan dari berbagai sumber berdasarkan informasi yang kalian dapat dari bacaan. Kumpulkan fakta-fakta tentang tahap perkembangbiakan hewan. Tuliskan teks laporan investigasi berdasarkan fakta yang telah kalian kumpulkan dengan memperhatikan kriteria berikut. Yang pertama, tuliskan fakta-fakta mengenai ciri-ciri ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang kedua, tuliskan beberapa contoh hewan dari setiap jenis perkembangbiakan tersebut. Yang ketiga, perhatikan penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan kosakata baku dalam tulisan kalian. Selanjutnya, membuat diagram cara perkembangbiakan hewan. Apakah persamaan dan perbedaan perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, serta ovovivipar? Tuliskan ketiga jenis perkembangbiakan hewan tersebut dalam bentuk diagram Venn seperti di bawah ini. Selanjutnya tentang menentukan ide pokok dari teks yang diperdengarkan. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan bermanfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Hari ini kalian akan mendengarkan lagi guru membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya serta ide pokoknya. Simaklah lagi dengan saksama teks yang dibacakan.
Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok. Bisa dipahami ada diagram. Yang pertama ada paragraf yang ke-1, paragraf yang kedua, dan selanjutnya. Untuk materi selanjutnya tentang mendiskusikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila tersebut. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kalian terapkan. Dan coba jelaskan bagaimana kalian akan menerapkannya. Menentukan ide pokok teks yang didengar. Simaklah guru kalian yang akan membacakan teks laporan yang berbeda. Catat ide pokoknya pada diagram berikut. Pada paragraf 1, catat ide pokoknya. Paragraf kedua, dicatat ide pokoknya, dan seterusnya sampai paragraf yang terakhir. Tulislah kesimpulan kalian serta diskusikan hasil dengan teman sekelas. Sampaikan hasilnya kepada guru kalian ya. Materi selanjutnya mengenai menyelesaikan permasalahan matematika yang terkait dengan operasi hitung campuran. Urutan pengerjaan kekuatan tanda operasi hitung campuran adalah sebagai berikut. 1. Pengerjaan dalam kurung dilakukan pertama kali. Yang kedua, perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari kiri. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari kiri. Yang keempat, perkalian atau pembagian lebih dahulu dikerjakan daripada penjumlahan atau pengurangan. Ada contoh soal. Pak Doni memiliki 120 kantong beras. Setiap kantongnya berisi beras 5 kg, sebanyak 40 kg diberikan kepada adik Pak Doni. Sisanya dibagikan kepada tetangganya yang berjumlah 40 orang dengan sama beras. Berapa kilogram masing-masing tetangga akan mendapatkan beras? Selanjutnya materi tentang membuat laporan tentang kehidupan ekonomi terkait kondisi geografis negara-negara ASEAN. Bagaimanakah kehidupan ekonomi negara ASEAN? Dapatkah kalian menjelaskannya? Kumpulkan informasi mengenai negara ASEAN terkait dengan kehidupan ekonomi dari berbagai sumber. Selanjutnya membuat patung dari adonan mainan.
Membuat lilin mainan dengan soda kue dan tepung jagung. Apakah kalian sudah pernah membuatnya? Bagaimana caranya? Kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, kumpulkan alat dan bahan yang mungkin sudah tersedia di rumah kalian. Alat dan bahannya: 1. 2 gelas soda kue, 1 gelas tepung jagung, 1,5 gelas air jernih, pewarna makanan, serta panci bekas, pengaduk, mangkok. Bisa dilihat pada gambar. Masukkan soda kue dan tepung jagung ke dalam panci. Selanjutnya, masukkan air. Terus masukkan pewarna makanan. Panaskan adonan dengan api sedang. Aduklah adonan hingga mengembang. Yang terakhir yaitu dinginkan adonan. Lalu remas-remas adonan hingga lembut. Serta bentuklah sesuai dengan keinginan kalian dan keringkan adonan tersebut. Menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran. Urutan pengerjaan dalam operasi hitung campuran bilangan cacah. Kerjakan operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu, walaupun yang ada di dalam kurung adalah penjumlahan atau pengurangan. Diingat ya, tanda dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu, meskipun itu pengurangan atau penjumlahan. Yang kedua, operasi hitung yang sama kedudukannya dikerjakan yang depan dahulu atau yang kiri dahulu. Yang ketiga, operasi hitung yang tidak sama kedudukannya dikerjakan yang kedudukannya lebih kuat atau tinggi terlebih dahulu. Kalian dengarkan dengan seksama. Perhatikan contoh soal berikut ini. Contohnya, Ahmad dan kawan-kawannya hobi bermain pingpong. Mereka mengadakan iuran untuk membeli perlengkapan tenis meja. Mereka ingin membeli 4 bat dan 5 bola pingpong agar dapat bermain ganda. Harga batnya 10.500, sedangkan harga bola pingpong 1.250. Jika dari iuran tersebut terkumpul uang 45.000, cukupkah untuk membeli perlengkapan yang mereka perlukan? Ingat ya, di sini Ahmad dan kawan-kawannya itu membutuhkan 4 bat dan 5 bola pingpong. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, harga 4 bat yaitu 4 dikali 10.500. Selanjutnya, harga 5 bola pingpong. Satu bola pingpongnya itu 1.250, kita kalikan 5 dikali 1.250. Yang terakhir, harga perlengkapan semuanya 4 dikali 10.500 ditambah 5 dikali 1.250. Hasilnya 42.000 ditambah 6.250, maka mendapatkan hasil akhir 48.250. Sedangkan uang hasil iurannya adalah 45.000. Karena uang hasil iuran kurang dari harga perlengkapan, maka uang mereka tidak mencukupi untuk membeli perlengkapan. Kekurangannya sebesar 48.250 dikurangi 45.000. Berapakah hasilnya? Ya betul, 3.250. Berarti uang mereka itu kurang 3.250. Selanjutnya kita akan memasuki materi permainan kasti. Sebelumnya kalian harus lakukan pemanasan dengan melakukan permainan tradisional
lempar bola dalam lingkaran. Perhatikan aturan mainnya. Aturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah dua kelompok besar, misalnya kelompok A dan kelompok B. Yang kedua, kelompok A membuat lingkaran dan kelompok B berada di dalam lingkaran. Kelompok A menyiapkan sebanyak mungkin bola plastik. Gunakan bola itu untuk melempar kelompok B yang berada di dalam lingkaran, hingga semua kelompok B terkena lemparan bola. Kelompok B berusaha menghindar supaya tidak kena lemparan bola dari kelompok A. Jika semua sudah kena lemparan bola, kelompok B berganti posisi menjadi pelempar bola dengan membentuk lingkaran. Selanjutnya tentang menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan. Mintalah temanmu membaca teks tentang kelelawar pada buku siswa. Ini ada materi tentang teks kelelawar. Kelelawar adalah hewan yang tergolong mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Kelelawar merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Kelelawar hidup di gua yang lembab dan gelap atau di pepohonan yang tinggi. Kelelawar termasuk hewan nokturnal, yaitu mencari makan pada waktu malam hari. Kelelawar tidur pada siang hari dengan keadaan menggantung terbalik. Kelelawar memiliki daya pendengaran yang tajam. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu menggunakan gelombang bunyi untuk mengetahui posisi suatu benda. Jenisnya terdiri atas kelelawar buah atau pemakan buah, kelelawar ikan yaitu pemakan ikan, kelelawar lidah panjang yaitu pemakan nektar, kelelawar katak pemakan katak, dan kelelawar vampir penghisap darah. Sekarang coba tentukan ide pokok teks yang dibacakan tersebut. Bentuk hewan menginspirasi manusia untuk membuat berbagai jenis makanan, misalnya agar-agar, nugget, permen, atau kue. Titus sedang berulang tahun. Dia membawa berbagai jenis makanan ke sekolah. Ada kue kering, nugget, puding, dan cupcake. Semua teman sekelasnya diminta untuk mengambil sendiri makanan tersebut. Anna mengambil satu puding dan satu nugget. Rasti mengambil satu cupcake dan satu kue kering. Togar mengambil 5 puding dan 4 cupcake. Melihat tersebut, Ahmad mengingatkan Togar agar mengambil makanan secukupnya saja dan semuanya dapat mencicipi makanan tersebut. Itu ada gambar tentang macam-macam kue yang terinspirasi dari bentuk hewan. Coba tuliskan pendapat kalian tentang hal-hal berikut. Yang pertama, apakah pendapat kalian tentang sikap Titus? Yang kedua, yang ketiga, apa pendapat kalian tentang sikap Togar? Yang keempat, apa pendapat kalian tentang sikap Ahmad? Perhatikan beberapa perilaku pada gambar berikut. Coba kalian amati ya baik-baik. Berdasarkan gambar-gambar di atas, diskusikan beberapa pertanyaan berikut. 1. Di manakah tempat kejadian pada gambar tersebut? Yang kedua, apakah perilaku tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan alasan kalian. Yang ketiga, sebutkan contoh sikap lain yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang pernah kalian lakukan di rumah. Cukup sekian ya sahabat-sahabat semuanya, kita sudah belajar tentang materi tema 2 tentang tema 1 subtema 2 di materi kelas 6. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.